Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPA. Di pertemuan yang kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Jadi masih tetap laju reaksi. Nah, tapi nanti kita bahas subbab lainnya. Nah, ini untuk mempersiapkan PAS kalian. Insya Allah yang saya ajarkan hari ini itu nanti bisa keluar di PAS kalian. Ya, jadi kemarin anak-anak sudah praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada tentang konsentrasi dan juga luas permukaan. Ada juga faktor lainnya yaitu tentang suhu dan katalis, di mana kalau konsentrasi semakin tinggi konsentrasinya, laju reaksinya semakin cepat. Luas permukaan semakin besar luas permukaannya, bidang sentuhnya juga reaksinya semakin cepat. Karena apa? Banyaknya molekul-molekul yang semakin bertumbukan ya, tumbukannya secara efektif. Kemudian suhu, kemarin contohnya antara air panas sama air dingin. Ketika dilarutkan gula, maka yang cepat larut di air panas. Berarti ketika suhu semakin tinggi, maka laju reaksi semakin cepat. Nah, untuk katalis, kalau ada katalis yang ditambahkan juga akan mempercepat laju reaksi ya. Itu fungsi dari katalis sendiri. Nah, kali ini kita akan lanjutkan di pembahasan order reaksi. Apa sih order reaksi itu? Order reaksi adalah tingkat atau level dari kecepatan si reaksinya. Jadi level dari laju reaksinya. Nah, langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada reaksi A plus B menjadi AB ya. Berarti reaksi atau reaktannya adalah A dan B, sedangkan produknya adalah AB. Yang mempengaruhi order reaksi adalah konsentrasi reaksinya atau reaktannya. Jadi di tabel ini ada konsentrasi A, konsentrasi B. Nah, di sini juga ada data mengenai laju reaksi ya. V satuannya meter per sekon. Nah, untuk order reaksi itu harus dicari per konsentrasi reaktannya atau reaksinya. Berarti kita harus mencari order reaksi dari A dan juga order reaksi dari B. Nah, untuk mencari order reaksi dari konsentrasi A, misalkan kita simbolkan X ya. Caranya gimana? Jadi cara mudahnya, kalau kita mencari yang order reaksi A, kita cari dari B yang nilainya sama. Berarti kan dari ini ya, dari nomor 2 sama 3 ini sama-sama 3 molaritas. Nah, kita cari kolom baris 2 sama 3. Nah, ini kita tutup dulu. Berarti kita ambil data kolom 2 sama 3, baris 2 sama 3. Dari konsentrasi A kita ambil ini. Terus laju reaksinya kita ambil juga kolom 2 dan 3, baris 2 dan 3. Nah, berarti ini setengah 1/2 ya. Kurung buka kita pangkatkan dengan X nya tadi, ordernya sama dengan laju reaksinya di baris 2 dan 3, 9/36. Kemudian kita sederhanakan, setengah tetap 1/2, 9/36 sama dengan 1/4. Nah, kita terus ini logikanya, 1/2 dikali berapa sehingga menjadi 1/4? Berarti dikali 2 ya, berarti X nya adalah 2. Berarti order dari konsentrasi A adalah 2. Kemudian sekarang cari order konsentrasi B atau kita simbolkan dengan Y. Kalau mencari B, berarti kita cari data yang sama di kolomnya si A. Perhatikan baris 1 dan 2. Nah, kita ambil baris 1 dan 2 di kolom B sama kolom laju reaksi. B 1/3 ya. Pangkat ordernya si Y sama dengan ini laju reaksinya 3/9. Kita sederhanakan, 1/3 pangkat Y tetap. Nah, 3/9 itu kayak 1/3. Kemudian kita logika lagi, 1/3 dikali berapa sama dengan 1/3, berarti dikali 1, berarti Y sama dengan 1. Artinya order reaksi dari B adalah 1. Nah, kemudian sudah ketemu ordernya A 2, ordernya B 1. Kalau ditanya order reaksi totalnya berapa, berarti kita jumlah X sama Y nya, berarti 2 tambah 1. Order reaksi totalnya adalah 3. Kalau ditanya rumus laju reaksi umumnya gimana, berarti V sama dengan konsentrasi A pangkat ordernya, berarti A pangkat 2
dikali konsentrasi B pangkat ordernya. Karena B ordernya adalah 1, maka nggak usah ditulis. Tulis B gitu saja. Itu cara mencari order reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Misalkan ada reaksi antara 2NO plus 3H2 menjadi 2NH3 dan O2. Nah, reaktannya kan NO sama 3H2. Nah, ini udah ada data konsentrasi antara NO, ya, ada 3 data ini, dan juga konsentrasi H2. Ada juga tentang data laju reaksinya. Kemudian kita disuruh nyari total order reaksi dan rumus laju reaksi umumnya, sama kayak yang contoh tadi. Langkah pertama, kita harus mencari order dari NO dan juga H2. Untuk mencari ordernya NO, order NO berarti data yang kita lihat yang sama dari datanya si H2. Mana yang sama? Baris 1 sama 2. Nah, berarti kita ambil baris 1 dan 2. Baris 1 dan 2-nya konsentrasi NO berarti 2 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 3 pangkat X misalkan, sama dengan laju reaksinya juga baris 1 dan 2. 4 kali 10 pangkat min 6 per 8 kali 10 pangkat min 6. Kita sederhanakan. Nah, ini bisa ditulis 1 per 2. 1 per 2 pangkat X sama dengan ini juga bisa ditulis 1 per 2. 1 per 2. Nah, setengah dikali berapa sama dengan setengah? 1. Berarti X sama dengan 1. Artinya order dari NO adalah 1. Sekarang kita mencari order si H2. Nah, taruh sini order H2. Kalau mencari order H2, kita lihat yang sama di data NO. Mana yang sama? Baris 2 dan 3. Berarti kita ambil baris 2 dan 3. Sini sama sini. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 per 6 kali 10 pangkat min 3 pangkat kita simbolkan Y sama dengan laju reaksinya juga 8 kali 10 pangkat min 6 per 24 kali 10 pangkat min 6. Kita sederhanakan, berarti bisa menjadi 1 per 3 ya. Pangkat Y ini kita sederhanakan, ini juga sama 1 per 3. Nah, sepertiga kali berapa sama dengan sepertiga? 1. Berarti Y sama dengan 1. Artinya ordernya si H2 itu juga sama dengan 1. Kalau ditanya order total, berarti order total sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Berarti order totalnya dari reaksi ini adalah 2. Kemudian kita cari rumus laju reaksinya. Sini ya. V sama dengan, kita masukkan konsentrasi NO pangkat ordernya berapa? 1. Kalau 1 tidak usah ditulis, dikali konsentrasinya H2. Ordernya juga 1, berarti nggak usah ditulis juga. Berarti rumus laju reaksinya ini konsentrasi NO dikali konsentrasi H2. Nah, saya tegaskan lagi, untuk mencari order reaksi, kalau NO yang dicari, berarti kita lihat data yang sama pada H2. Oh, baris 1 dan 2. Berarti yang kita gunakan baris 1 dan 2, data dari konsentrasi NO sama laju reaksinya. Ya. Kalau kita cari konsentrasi H2, kita lihat data yang sama pada konsentrasi NO. Oh, baris 2 dan 3. Nah, berarti yang kita pakai adalah baris 2 dan 3. Cukup sekian materi dari saya tentang order reaksi dan total order reaksi ya. Insya Allah nanti keluar di PAS kalian mengenai faktor-faktor laju reaksi, total order reaksi. Jadi silakan dipelajari kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.